Setelah manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, kisah kitab Kejadian memperlihatkan sesuatu yang menarik. Segala sesuatu di taman itu tampak baik. Pohon-pohon bertumbuh dengan subur. Air mengalir dengan tenang. Segala ciptaan berada dalam keadaan yang harmonis. Namun di tengah dunia yang tampak sempurna itu, muncul sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Tuhan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Kalimat ini sangat unik dalam kisah penciptaan. Di sepanjang pasal pertama Kejadian, setiap tahap penciptaan selalu diakhiri dengan pernyataan bahwa apa yang Tuhan ciptakan adalah baik. Tetapi di sini, untuk pertama kalinya, sesuatu dinyatakan tidak baik. Bukan karena dunia kurang indah, bukan karena ciptaan belum lengkap, melainkan karena manusia hidup sendirian. Pernyataan ini membuka salah satu kebenaran paling mendasar tentang manusia. Manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam kesendirian. Ia diciptakan untuk hidup dalam hubungan. Namun sebelum Tuhan menciptakan pasangan bagi manusia, Alkitab menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat menarik. Tuhan membawa semua binatang kepada Adam. Adam kemudian memberi nama kepada setiap makhluk itu. Tindakan memberi nama ini bukan hanya tugas sederhana. Dalam dunia kuno, memberi nama berarti memahami sifat sesuatu. Adam sedang mengenali dunia yang telah diciptakan. Ia melihat berbagai makhluk yang hidup di bumi. Setiap makhluk memiliki pasangannya. Namun ketika Adam melihat semua itu, ia juga menyadari sesuatu. Tidak ada satupun di antara makhluk itu yang benar-benar sepadan dengannya. Ia hidup di tengah dunia yang penuh kehidupan, tetapi ia tetap sendirian. Kesadaran ini menjadi langkah penting dalam cerita, karena dari sinilah Tuhan kemudian memutuskan untuk menciptakan pasangan bagi manusia. Alkitab menggambarkan bahwa Tuhan membuat Adam tertidur lelap. Ketika Adam tidur, Tuhan mengambil salah satu bagian dari sisinya. Dari bagian itu, Tuhan membentuk seorang perempuan. Kemudian perempuan itu dibawa kepada Adam. Momen ini sering digambarkan sebagai salah satu adegan paling indah dalam seluruh kisah Kejadian. Ketika Adam melihat perempuan itu, ia langsung mengenalinya. Ia berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan bukan makhluk asing bagi manusia. Ia berasal dari manusia itu sendiri. Timbul pertanyaan yang sering mencoba memahami makna dari cara penciptaan ini. Mengapa perempuan tidak diciptakan langsung dari tanah seperti Adam? Mengapa ia dibentuk dari sisi manusia? Beberapa rabi menjelaskan bahwa hal ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Perempuan tidak diciptakan dari kepala manusia untuk memerintahnya. Ia juga tidak diciptakan dari kaki manusia untuk diinjak. Ia diciptakan dari sisi manusia, dekat dengan hati, dekat dengan lengan yang melindungi. Gambaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup berdampingan. Keduanya memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Keduanya dipanggil untuk hidup bersama dalam dunia yang telah dipercayakan kepada mereka. Dalam kisah ini kita melihat bahwa penciptaan manusia tidak hanya berbicara tentang individu. Ia berbicara tentang komunitas. Sejak awal, manusia diciptakan untuk hidup bersama. Hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu fondasi kehidupan manusia. Alkitab bahkan menutup bagian ini dengan sebuah refleksi yang sangat penting. Karena itulah, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Kalimat ini menunjukkan bahwa hubungan manusia bukan sekadar hubungan sosial. Ia adalah hubungan yang sangat mendalam. Hubungan yang membentuk kehidupan baru. Hubungan yang menciptakan keluarga. Namun,
Seperti bagian lain dalam kisah Eden, cerita ini juga menjadi pengantar bagi peristiwa berikutnya. Adam dan Hawa sekarang hidup bersama di taman yang indah itu. Mereka hidup tanpa rasa malu. Hubungan mereka dengan Tuhan dan dengan satu sama lain masih berada dalam keadaan yang utuh. Namun kisah ini tidak akan berhenti pada kedamaian itu. Karena di taman yang sama, sebuah percakapan akan segera terjadi. Percakapan yang tampaknya sederhana. Tetapi, percakapan itu akan mengubah arah seluruh cerita manusia. Dan dari sanalah, kisah tentang ular di Taman Eden akan dimulai.